Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Stroy Fadli Abdillah dari kelas S3G dengan NIM 202 111 264. Kali ini saya akan mempresentasikan materi usul fikih yang berjudul Ta'arud al-Adilah. Ya, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian Ta'arud al-Adilah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada waktu. Adapun menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan takabul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antar dalil hukum adalah saling berlawannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjukkan oleh dalil lainnya. Sementara itu, Al-Yasbullah mendefinisikan ta'arud dengan an yaqtadiya ahadud daliyalaini mutasyawiyaini fi martabatis subuti naqdi ma yaqtadihi akharu. Sebuah dalil yang sama martabat subatnya mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain. Ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu adanya dua dalil, keduanya memiliki martabat yang sama, kedua yang berbeda, berkenan dengan masalah yang sama, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Contoh ta'arudul: ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat, Al-Baqarah ayat 178. Namun di lain pihak, hadis melarang wasiat itu kepada ahli waris. Contoh lain adalah membasuh atau menyapu kedua kaki ketika berwudu. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum illal ka'ban. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu. Namun dalam qiraat lain dibaca wa arjulakum, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu. Selanjutnya, ketentuan ta'arud al-adilah. 1. Adanya dua dalil. 2. Keduanya memiliki martabat yang sama. 3. Keduanya berbeda. 4. Berkenan dengan masalah yang sama. 5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Macam-macam ta'arud al-adilah. 1. Pertentangan Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Pertentangan antara as-sunnah dengan as-sunnah. 3. Pertentangan antara as-sunnah dan al-qiyas. 4. Pertentangan antara qiyas dengan qiyas. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu A. Pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum madlul. B. Ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Selain itu, perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zani, yaitu A. Sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zani, sebagaimana tidak bolehnya berbenturan dua dalil yang qat'i. B. Golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zani karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang qat'i. Selanjutnya, penyesuaian ta'arud al-adilah menurut Hanifah. Nasyakh. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas
Dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang lebih datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasyah yang terdahulu. Tarji adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Al-jamu wa al-taufiq. Al-jamu wa al-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan sejarah, mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir muttahid yang berarti mengumpulkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Selanjutnya ta'arud al-adilah menurut Syafi'iyah. Al-jamu wa al-taufiq menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada mendisfungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Tarji. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jamu wal taufiq, seorang mujtahid beranjak kepada tahapan selanjutnya, yakni menguatkan salah satu dalil. Nasyah. Ketika cara tarji tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adilah, maka melangkah pada nasyah, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Tasyakut al-dalilan. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dalil ialah tasyakut al-dalilain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Selanjutnya, am dan kas. Am adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatas macam-macam. Am ada tiga, yaitu 1. Am yang tetap dalam keumumannya. Am ini tidak mengandung kekhususan seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 49. 2. Am yang dimaksud khusus seperti dalam surat Al-Imran ayat 173. 3. Am yang dikhususkan. Am macam ini banyak ditemukan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Sedangkan kas adalah lawan kata dari am, karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafal am. Mutlak muqayyad. Mutlak adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu takyid, pembatas. Jadi ia hanya menunjuk pada satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut. Sedangkan muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat dengan kaid, pembatasan. Para fuqaha telah bersepakat bahwa jika ada lafal mutlak yang hukum dan objeknya sama dengan lafal yang muqayyad, maka pengertian lafal yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafal yang muqayyad. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila ada lafal mutlak mempunyai perbedaan hukum dan dengan lafal yang muqayyad, maka pengertian lafal yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan lafal yang muqayyad, meskipun keduanya mempunyai sebab yang sama, kecuali apabila ada indikasi qarinah atau dalil lain yang tersendiri. Selanjutnya, nasyah mansuh. Nasyah menurut bahasa dipergunakan untuk arti izalah, menghilangkan. Kata nasyah juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut istilah nasyah ialah mengangkat, menghapuskan,
hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Untuk menasyah suatu nas disyaratkan harus memenuhi 4 syarat berikut ini. 1. Hukum yang dimansuh tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya. Misalnya, sabda Nabi SAW, jihad tetap berlangsung sampai hari kiamat. 2. Hukum yang dimansuh itu tidak termasuk masalah-masalah yang telah disepakati oleh para cerdik pandai atas kebaikan atau keburukan masalah-masalah tersebut, seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada orang tua, jujur, adil, menganiaya, bohong, dan sebagainya. 3. Nas yang mengganti turunnya harus lebih akhir dari nas yang diganti. Di samping itu, kedua nas di atas harus sama kekuatannya. 4. Jika nas tidak jelas, maka diisyaratkan kedua nas tersebut benar sudah tidak dapat dikompromikan. Selanjutnya, nasyah terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Nasyah syahri, ialah nasyah yang menyatakan dengan jelas bahwa hukum yang dimaksud telah habis masa berlakunya. Misalnya, sabda Nabi SAW, "Dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur. Oleh karena itu, sekarang berziarahlah kamu sekalian ke kuburan." 2. Nasyah dini, ialah mengganti salah satu dari 2 nas yang saling berlawanan dan keduanya tidak dapat dikompromikan. Nasyakah dini dibagi menjadi 2, yaitu A. Nasyah dini yang mengganti seluruh hukum yang tergantung dalam nas yang turunnya lebih dahulu, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 234. B. Nasyah dini yang mengganti sebagian hukum yang terkandung dalam suatu nas, misalnya dalam surat An-Nur ayat 4. Contoh aplikasi pertentangan dalil. Di antara pertentangan antara nas Al-Quran dari segi lahiriahnya, yaitu nampak pertentangan antara dalil am dan dalil khas menurut Abu Hanifah. Dalil yang satu harus ditaksis dengan dalil yang lainnya. Sebagai contoh, terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 4 yang artinya sebagai berikut: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itu orang-orang yang fasik." Quran surat An-Nur ayat 4. Dalil ayat tersebut merupakan dalil am yang menetapkan hukuman dera terhadap orang yang menuduh perempuan muhsan bersuami berbuat zina, baik perempuan itu istrinya sendiri atau perempuan lain. Akan tetapi, nas tersebut ditaksis dengan selain perempuan yang menjadi istrinya, karena berdasarkan firman-Nya yang artinya sebagai berikut: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar." Quran surat An-Nur ayat 4. Dari kedua dalil yang nampak bertentangan itu dapat disimpulkan bahwa ayat yang kedua mentaksis ayat yang pertama menurut Abu Hanifah. Dalil yang satu harus ditaksis dengan dalil yang lainnya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun tulisan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.